Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda al-ain, baik itu tanda-tanda secara umum dan juga tanda-tanda ketika sedang diruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. A'radul ain, tanda-tanda tentang ain. Bil aini a'radun katsirah. Ain memiliki tanda-tanda yang banyak. Warada dzikru ba'daha fi sunnatin nabawiyyah wa waqa'is salaf. Wa ba'daha mimma thabata bi tajribati fi ghalibi halil musabir. Tanda-tanda ain sebagiannya sudah disebutkan dalam sunnah nabawiyah, dalam hadis ya. Begitu juga pada peristiwa-peristiwa yang dialami salafun shalih, dan juga sebagian yang lain telah ditetapkan dari berbagai eksperimen serta pengalaman-pengalaman orang-orang yang telah terkena ain. Wa ba'du hadhihi al-a'rad qad tuwafiqu ba'd al-amrad al-'udwiyyah al-badaniyah. Nah, tanda-tanda ini sebagiannya hampir menyamai tanda-tanda atau ciri-ciri penyakit-penyakit fisik yang terdeteksi oleh medis. Walakinna kullama zadat nisbatul a'rad fi syakhsin sarat qarinatan ala anna sahibaha musabu bil ain. Tetapi ketika tanda-tanda ini bertambah dan juga ada satu keterkaitan antara tanda satu dengan tanda yang lain, maka menjadi orang yang memiliki tanda-tanda tersebut terdapat suatu kecondongan bahwasanya orang tersebut memang terkena al-ain. Walaysa kullu man kana ma'ahu 'ardun aw 'ardan min hadhihi al-a'rad yakunu musaban bil ain. Tapi tidak semua orang yang memiliki ciri-ciri tanda-tanda yang dirasakan selama ini, baik satu tanda maupun dua tanda, itu langsung bisa kita sebut bahwasanya orang tersebut terkena al-ain. Nah, tidak bisa seperti itu. Waqad taqaddama al-farqu bainal maradil badani wa maradil ruhi. Ini dalam pembahasan buku ini sudah dijelaskan tentang perbedaan antara penyakit fisik ya, secara medis maupun penyakit rohani. Wa ruqyatu syar'iyyah min 'alimin biha tusaddiqu hadhihi al-qara'in aw tukadzibuha. Nah, untuk memastikannya lagi adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah ini yang dilakukan oleh orang yang benar-benar menguasai dan memahaminya, itu yang akan membenarkan tanda-tanda tersebut atau mendustakannya. Wa yumkinu taqsim a'radul ain ila al-qismain. Nah, tanda-tanda ain ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah a'radu 'ammah musahhabatun lil ma'yun. Tanda-tanda secara umum, secara garis besar orang-orang yang terkena al-ain. Yang kedua adalah a'radun khassah musahhabatun lil ma'yun athna ar-ruqyati syar'iyyah. Yang kedua adalah tanda-tanda khusus bagi orang-orang yang terkena ain saat diruqyah. Saat diruqyah. Ba'dul a'radil 'ammah al-musahhabah lil ma'yun ghaliban. Nah, ini tanda-tanda umum orang-orang yang terkena al-ain. Yang pertama adalah terdapat yang namanya saf'ah. As-saf'atu fil wajhi. Saf'ah adalah pergeseran rona wajah. Pergeseran rona wajah. Pergeseran warna yang ada di wajah. Wahia as-sawad atau safrah atau syuhub kama fi hadits jariyah. Ini kalau pendapatnya Ibnu Abbas itu ya, bahwasanya yang namanya saf'ah itu adalah warnanya kehitam-hitaman, kehitam-hitaman, agak sedikit merah atau merah kehitam-hitaman, atau bahkan di kasus yang lain itu warnanya kuning-kuningan. Pokoknya beda dari warna wajah seperti biasanya. Yang kedua adalah as-sar'u awil humma al-mufaja'ah. As-sar' yaitu artinya ada epilepsi dan demam secara mendadak. Tiba-tiba demam, tiba-tiba epilepsi. Atau as-sar' juga bisa dikatakan sebagai pingsan, epilepsi, demam, dan itu datangnya secara mendadak. Yang ketiga an-nuhul wa dha'ful badani. Kurus, ya, badannya kurus
walaupun makannya banyak tapi tetap kurus dan juga badannya lemah. Ini seperti kisahnya anak-anaknya Ja'far radhiyallahu anhu. Yang ketiga, mulazamatul firash min ghairi illati tibbiyatin wadihah. Terbaring di kasur dan tidak mau pergi-pergi. Jadi tidak bisa beranjak dari kasurnya. Terbaring di kasur tanpa ada sebab medis yang pasti, tanpa ada sebab medis yang jelas. Jadi dia tergeletak di kasurnya. Lalu kemudian ikhtilalun nizamil jismi lil insan. Nah, disfungsi organ tubuh yang terjadi di tubuh manusia, seperti nggak suka makan ya, berkurangnya nafsu makan, gitu juga tersendat pipisnya, air seninya tersendat, BAB tidak lancar dan lain sebagainya. Yang keenam, asy'ur bidhiqi wal hammi min ba'dil ashkhas wal amkinah. Perasaan sesak di dada, hampa, sedih, cemas ya di sebagian orang. Yang ketujuh, sur'atul ghadab wal infi'al wat tawattur dzihni. Gampang marah, agresif, dan tiba-tiba saraf menegang. Kedelapan, ru'yatul manamat allati ya'ti ta'biruha min 'alimin biha bil isabat bil 'ain. Melihat beberapa mimpi-mimpi yang mana ditakbirkan oleh orang yang memang mengetahui dan menguasai tentang tafsir mimpi, bahwasanya tanda tersebut adalah tanda dari orang-orang yang terkena al-'ain. An-nufur minal bait awil amal aw makan dirasah aw zaujah aw shadiq aw wa ghairi. Kabur dari rumah secara tiba-tiba, kabur dari rumah, tidak betah dari rumahnya, kabur baik dari rumahnya, pekerjaannya, tempat dia belajar, dari istrinya atau dari temannya atau dari yang lainnya. Dhafud dzakirah wa qilatut tarkis wan nisyan. Lemah dalam hafalan, susah untuk fokus dan konsentrasi, dan juga mudah lupa. Al-araq wa adamul qudrah 'ala an-naum illa bi su'ubah. Al-araq artinya adalah insomnia. Sering insomnia dan juga susah untuk tidur kecuali dengan susah payah dia baru bisa tidur. Irtijaful atraf, bergetar di ujung-ujung badannya, ujung-ujung jari dan ujung-ujung jari tangan dan kaki. Wat asy'ur bil khumul wal kasal khasatan ba'dal istiqadh minan naum. Rasa lesu, letih dan juga malas ya, khususnya ketika baru bangun dari tidurnya. Dhaful qudratil jinsiyah aw in'idamir raghbati fiha. Lemah syahwat dan juga nggak kepengen untuk melakukan hubungan seksual secara mendadak. Al-alam a'la adh-dhahr wa bainal katifain. Rasa nyeri yang diderita di tengkuk ya, di antara dua pundak, bagian atas punggung dan juga di antara kedua pundak. An-nu'as 'inda qira'atil Qur'an aw 'indal mudzakarah. Selalu ngantuk ketika membaca Al-Qur'an dan juga ketika pelajaran, ketika pengajian. Ini yang sering ngantuk-ngantuk, ruqyah dirinya. Ya, ruqyah, siapa tahu ada terkena gangguan lain. Ya. Ba'dul amrad allati la ya'rifu laha tibbu sababan wadihan. Dan menderita penyakit-penyakit yang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Ini tanda-tanda secara umum, garis besar orang-orang yang terkena al-ain, tanda-tanda umumnya. Ya. Kemudian tanda-tanda ketika diruqyah, orang-orang yang terkena ain, gimana sih tanda-tandanya? Nah, ini ada tanda-tandanya. Yang pertama, fuqdanul alam aw ma kana yajid, waruju' ila al-halati at-tabi'iyyah
kama fi qissati Sahal bin Hunayf. Rasa sakit yang selama ini diidap langsung hilang seketika itu juga, dan juga langsung sehat, berikas, dan juga bisa bangkit dari yang tadinya tergeletak di kasur, dia langsung bisa bangkit kembali aktivitas seperti biasa. Yang kedua, asy'ur birrahah wa insyirah as-sadr. Rasa plong yang benar-benar luar biasa plong, dan juga dada yang benar-benar terbebas dari beban-bebannya selama ini. Yang ketiga, ketika diruqyah kasratut tatha'ub awin nu'as warrughbatu fin naum. Ketika diruqyah, dia itu akan banyak menguap dan juga ngantuk, kemudian pengen tidur. Nah, orang-orang yang ketika diruqyah kok kerjaannya nguap-nguap terus atau bahkan ngantuk dan pengen tidur, besar kemungkinan dia terkena al-ain, bukan sihir, bukan jin. Tapi kalau peruqyahnya ngantuk dan sering tahu gimana? Nah, mesti kita lihat dulu dia kecapean atau enggak. Kalau dalam keadaan yang fit tiba-tiba dia langsung ngantuk, itu biasanya dia terkena ain dari jin yang ada di tubuh pasiennya. Hati-hati. Kalau bisa posisi duduk peruqyah atau posisi peruqyahnya jangan ada di hadapannya, di samping atau belakangnya, supaya tidak terkena efek ain yang melesat dari pandangan jin yang ada di dalam tubuh pasien. Usul igma'a khafifah la tafaqidul ma'yun asy'ur bima haulah. Jadi ini dibuat seakan-akan tidak sadar, tapi dia masih bisa merasakan apa yang ada di sekitarnya. Jadi setengah sadar, dibuat setengah sadar biasanya orang-orang yang terkena al-ain tersebut. Ar-rughbah fil buka awil buka ahyanan. Rasa kepengen nangis ketika diruqyah. Jadi dia nangis-nangis. Jadi ini tangisan orang yang terkena ain itu nanti akan terbagi menjadi dua. Ada tangisan yang tanpa suara sehingga hanya nangis aja. Dan itu pun tidak hanya nangis, pastinya nangis disertai dengan tanda-tanda khusus yang ada di tubuhnya. Mungkin pembahasannya di lain waktu karena akan panjang pembahasannya. Kemudian ada pun nangis yang meraung-raung, ya, meraung-raung sampai dia itu teriak-teriak atau sampai mencakar-cakar, itu bukan al-ain, biasanya bukan al-ain. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu nangis sambil meraung, sambil mencakar, apalagi sampai menyerang peruqyah. Nah, itu diantaranya adalah gangguan masul isqi, gangguan jin yang cinta dengan si korbannya, sehingga dia gagal move on, akhirnya peruqyahnya yang diserang. Ngamuk, nangis, ngamuk sambil mencakar-cakar. Kemudian alamun au hararatun asfalu zuhr au bainal katifain. Rasa nyeri ketika diruqyah, terdapat rasa nyeri maupun panas di bagian punggung korban, di bagian punggung si marpinya yang diruqyahnya. Nyeri dan panas di bagian bawah punggung, di pinggang ya, di pinggang dan juga di antara dua pundak di sini, di kahil, di kahil. Nah, ini sebenarnya tanda ini bukan apa namanya, bisa terlihat ketika Anda sekalian melakukan ruqyah sendiri, ruqyah mandiri, seperti yang sudah saya pernah saya tulis di status sebelumnya. Ya, tata cara ruqyah mandiri dengan air, dengan cara menghirup air yang sudah diruqyah, dihirup atau diminum, itu nanti akan terlihat tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi tidak mesti harus diruqyah orang lain. Ruqyah mandiri pun insya Allah bisa apa namanya, bisa memunculkan, ya, menampakkan tanda-tanda yang sudah kita sebutkan tadi. Selanjutnya burudatun fil atraf awi syu'ur bil waqzi fiha. Rasa dingin. Nah, ini biasanya di kajian-kajian kita dan juga di pelatihan-pelatihan ruqyah syar'iyah, ketika kita adakan tata cara ruqyah mandiri, banyak dari Bapak Ibu sekalian, ya, dari peserta-peserta itu yang merasakan dingin di area ujung-ujung jari tangan maupun kaki, dingin atau seperti ada tusukan-tusukan kecil. Nah, itu bukan sihir kalau semacam itu,
lebih cenderungnya adalah tanda-tanda al-ain. Ya, burudatun fil atraf aw syu'ur bil waghzi fiha. Dingin dan juga ada sedikit kayak tusukan-tusukan. Ya, kemudian ziyadatul khafqan qalb wa tawatturul aqsab. Debar jantung meningkat dan juga saraf-saraf menegang. Kalau biasanya kasus-kasus al-ain tidak ada jin yang ngomong, jadi hanya nangis, ya, hanya tangisan-tangisan aja atau muntah-muntah atau mungkin sedikit teriakan, tapi itu juga bukan teriakan dari bangsa jin, dia lebih cenderung sadar, ya. Beda sama kasus gangguan jin pada umumnya dan juga kasus sihir secara khusus itu bukan seperti itu. Lebih cenderung seperti saraf menegang, debar jantung meningkat, dingin di area-area ujung-ujung jari tangan dan kaki. Jadi reaksinya hanya seperti itu, bukan reaksi keras kebanyakan. Ar-rughbatu fit tamaddud, kepengen ngulet. Ngulet itu apa ya bahasa Indonesia yang ngulet? Ada yang tahu bahasa Indonesia yang ngulet? Nih ngulet. Kalau baru bangun tidur, tamaddud ngulet. Ya. Pengen ngulet ketika diruqyah ini, ketika diruqyah atau ketika meruqyah dengan ruqyah mandiri, dan ngulet. Tasabbubul air wa dumu'ul ain biduni sabab, bercucuran keringat dan juga air mata tanpa sebab. Nah, tiba-tiba ketika diruqyah nangis saja tanpa dia sadari, nangis terus banyak keluar keringat seperti di episode Ruqyah Trans7 beberapa waktu yang lalu yang ada di Bandung. Itu kan banyak keluar al-ain, banyak keluar keringat di kepalanya, tapi itu juga tercampur dengan jin kanuragan yang sudah lama dia tidak sengaja dia terundang, sehingga yang namanya al-ain membuka segel bangsa jin yang sudah lama tertutup akhirnya terbuka lagi. Hikatun fil jismi abiramsi fil ainain, ada rasa gatal ketika diruqyah, tiba-tiba gatal tapi tetap sadar, nggak gatal kemudian hilang sadar, enggak, gatal di bagian tertentu. Ya, mohon maaf, biasanya di area-area yang agak intim gitu ya. Yang jelas gatal di tubuh dan juga kunang-kunang kedutan kepala. Kemudian al-ihsas bimaghas fil batn atau ishal, rasa mules di perut dan juga mual, muntah-muntah, mules pengen ke belakang. Selanjutnya yang terakhir adalah an-naum halar ruqyah, tidur. Saat itu juga dia tertidur ketika sedang diruqyah. Nah, inilah tanda-tanda di antara tanda-tanda al-ain yang kita bahas dalam kitab Al-Ma'in fi Ilaji Sihri wal Masi wal Ain, karya Syekh Abu Azzam Musa bin Jaddal Ghannami. Ya, ghafarallahu waliwalidayhi walil muslimin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya khususnya dan bagi Anda sekalian, ya. Dan saya sarankan jangan minta diruqyah. Ini kita tadi lihat banyak komenan-komenan pengen diruqyah, komen-komen di sini. Lebih baik ruqyah mandiri. Tata caranya sediakan air aja, air 1 gelas, ya. Gelas air mineral biasa. Kemudian celupkan 1 ruas jari telunjuk Anda ke air, bacakan Fatihah 1 kali aja, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sudah cukup gitu aja sambil dicelupkan. Tapi harus dengan perenungan, harus direnungi, ya. Jangan ambiar, jangan gerambiang, harus direnungi. Habis itu minum, tapi minumnya jangan gelegek-gelegek langsung, jangan. Diseruput pelan-pelan. 1, kayak minum teh panas. 1, 2, 3. Pelan-pelan, jangan sampai keselak, pelan-pelan aja. Kalau enggak, kalau misalnya masih pusing, ada gangguan di kepala, jangan minum dulu tapi hirup. Taruh di hidung, hirup, keluarkan lewat mulut. Jadi jangan karbon dioksidanya jangan sampai tercampur di gelas yang sudah dibacakan tadi.
Nanti akan ada, kalau misal memang Anda terkena lain, akan ada tanda-tanda yang telah disebutkan tadi. Namun kalau gangguan jin ada tanda-tanda khusus. Gangguan sihir juga ada tanda-tanda khususnya. Tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus di setiap masing-masing jenis sihir yang biasanya diluncurkan oleh para tukang sihir. Insyaallah pembahasan ini akan kita bahas di lain waktu. Alafu minkum azanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.